Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zala Mustika dari kelas MI 2C dengan nomor BP 2101092027, yang mana di sini saya akan menjelaskan mengenai resume dari mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama, kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Yang mana ini menurut Ahmad Sanusi pada tahun 1994. Lalu ada kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Ini menurut Zimmerer pada tahun 1996. Lalu ada wirausaha. Wirausaha adalah seseorang yang menemukan gagasan baru dan selalu menggunakan sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk mencapai keuntungan yang paling tinggi. Lalu ada ciri-ciri wirausahawan, yang mana menurut Geoffrey pada tahun 96 ia mengemukakan ciri-ciri wirausahawan. Yang pertama, seorang wirausahawan harus memiliki sikap percaya diri, lalu ia berorientasi pada tugas dan hasilnya, dan berani mengambil risiko. Lalu ia memiliki sifat kepemimpinan dan keorisinalan, serta ia berorientasi pada masa depan. Lalu, untuk membangun suatu usaha, kita butuh untuk menumbuhkan mental wirausaha. Yang pertama yaitu dapat melalui komitmen dari pribadi, lalu dapat melalui lingkungan dan pergaulan yang kondusif, serta dapat juga melalui pendidikan, pelatihan, dan dapat juga karena suatu keadaan yang terpaksa. Lalu dapat juga melalui proses yang berkelanjutan, mulai dari belajar, berlatih, bertindak, lalu sukses yang berkelanjutan. Lalu, untuk memulai suatu usaha, ada 4 cara yang dapat dilakukan untuk memasuki dunia usaha. Yaitu yang pertama, dapat dengan cara melalui merintis usaha baru atau starting. Lalu selanjutnya, dapat dengan cara memasuki bisnis keluarga. Jika memiliki bisnis keluarga, maka kita dapat melakukannya dengan hal itu. Lalu selanjutnya dapat juga dengan cara kerjasama manajemen atau dapat disebut dengan precision. Lalu ada dengan cara membeli perusahaan orang lain atau buying. Lalu selanjutnya ada bentuk usaha. Ada 3 bentuk usaha yang dapat kita rintis jika ingin membentuk suatu usaha. Yang pertama ada perusahaan milik sendiri. Perusahaan milik sendiri yaitu bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh seseorang. Lalu ada persekutuan atau partnership, yang mana ini merupakan suatu kerjasama 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama menjalankan suatu usaha. Lalu yang ketiga ada perusahaan berbadan hukum atau corporation, yaitu suatu perusahaan yang didirikan atas dasar badan hukum dengan modal saham-saham. Lalu ada pendekatan peluang usaha, yang mana ada 2 pendekatan utama yang digunakan para wirausaha untuk mencari suatu peluang untuk mendirikan suatu usaha baru. Yang pertama, ada pendekatan berdasarkan pengalaman, keterampilan, kemampuan, dan latar belakangnya sendiri dalam menentukan jenis usaha yang akan ia rintis. Lalu selanjutnya ada pendekatan berdasarkan kebutuhan pasar. Apa itu pendekatan berdasarkan kebutuhan pasar? Pendekatan yang menekankan pada pengamatan lingkungan tentang kebutuhan pasar ditransfer menjadi peluang-peluang bisnis. Lalu, kebutuhan pasar tersebut dapat kita jadikan suatu peluang-peluang bisnis. Oke, selanjutnya ada kompetensi wirausahaan. Suatu wirausaha harus juga memiliki suatu
kompetensi yang harus dia penuhi. Yang pertama, ada kemampuan teknik. Kemampuan teknik ini apa? Kemampuan teknik yaitu suatu kemampuan yang tentang bagaimana ia memproduksi barang dan jasa, serta bagaimana menyajikannya kepada pelanggan atau customer. Selain kemampuan teknik, ada juga kemampuan pemasaran, yaitu suatu kemampuan tentang bagaimana menemukan pasar dan pelanggan serta harga yang tepat. Ini merupakan suatu kemampuan bagaimana cara kita memasarkan produk atau jasa yang ingin kita usahakan dan bagaimana cara kita menemukan pasar serta pelanggan dengan harga yang tepat. Lalu selanjutnya ada kemampuan finansial, yaitu suatu kemampuan tentang bagaimana kita memperoleh sumber-sumber dana dan cara menggunakannya. Ini lebih kepada pengarahan keuangan dari suatu usaha tersebut. Bagaimana cara kita mendapatkan uang atau dana dan bagaimana cara kita mengolah dari dana tersebut. Selanjutnya ada kemampuan hubungan. Kemampuan hubungan ini yaitu suatu kemampuan tentang bagaimana cara mencari dan memelihara dan mengembangkan relasi, kemampuan komunikasi, serta negosiasi. Ini lebih kepada cara kita untuk relasi, berkomunikasi, dan mencari serta memelihara usaha yang akan kita rintis untuk kedepannya, baik itu dengan masyarakat dan orang-orang di sekitarnya. Setelah itu ada penilaian pembelian suatu perusahaan. Jika kita ingin membeli suatu perusahaan, maka ada penilaian pembeliannya. Yang pertama yaitu ada penilaian berdasarkan aktiva. Ini suatu penilaian yang mana ia mengukur bisnis dengan melihat nilai-nilai aktivanya, melibatkan perhitungan nilai buku aktiva, nilai pengganti aktiva, dan nilai likuidasi aktiva. Selanjutnya ada penilaian berdasarkan pasar. Ini sesuai harga perusahaan yang setara dan bagaimana pasar harga dari perusahaan yang setara dengan perusahaan yang akan kita beli tersebut. Lalu selanjutnya ada penilaian berdasarkan laba atau keuntungan. Ini suatu penilaian yang mana di sana kita melihat nilai perusahaan berdasarkan laba potensial di masa depan itu bagaimana, di masa mendatang bagaimana. Lalu selanjutnya ada penilaian berdasarkan perputaran uang atau arus kas, yang mana dengan membandingkan antara expected dan required rate of return dari investasi yang akan dijalankan. Selanjutnya ada faktor-faktor non-kuantitatif dalam menilai sebuah bisnis. Yang pertama, persaingan. Di sana dalam faktor non-kuantitatif terdapat persaingan yang perlu kita nilai dalam sebuah bisnis. Selanjutnya ada pasar. Bagaimana pasar dari bisnis yang kita ambil tersebut? Lalu pengembangan komunitas di masa yang akan datang. Bagaimana komunitas yang akan dibentuk oleh perusahaan atau bisnis yang kita buat ini untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, bagaimana komitmen hukum dan kontrak serikat pekerja yang akan terlibat di dalam suatu bisnis itu. Lalu bagaimana harga produknya? Harga produk yang akan kita tawarkan kepada customer atau pelanggan. Lalu kerjasama manajemen. Kerjasama manajemen ini yaitu suatu kerjasama antar entrepreneur atau franchise dengan perusahaan besar atau franchisor atau parent company, yang mana dalam mengadakan perjanjian untuk menyelenggarakan suatu usaha. Ini seperti suatu kerjasama entrepreneur dengan perusahaan yang besar, yang mana di dalamnya ada suatu persetujuan untuk menyelenggarakan suatu perusahaan-perusahaan, yang mana biasanya itu adalah perusahaan yang besar. Lalu ada perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga dari namanya kita dapat analisis dan dapat kita deskripsikan bahwa ini suatu usaha yang dirintis oleh dari keluarga atau dapat kita sebut dengan bisnis keluarga
dengan definisi bisnis keluarga adalah sebuah perusahaan yang anggota keluarganya secara langsung terlibat dalam kepemilikan ataupun jabatan serta fungsi-fungsi dalam bisnis tersebut. Lalu apa saja keunggulan dalam perusahaan keluarga? Keunggulan perusahaan keluarga yaitu yang pertama, memelihara nilai kemanusiaan di tempat kerja. Lalu, memfokuskan pada pelaksanaan jangka panjang. Dan yang terakhir, memperluas dari kualitas. Selanjutnya, ada faktor penyebab kegagalan kewirausahaan. Yang pertama, faktor yang menyebabkan kegagalan dalam berwirausaha. Tidak kompeten dalam manajerial. Ini lebih ke wirausahanya. Tidak kompeten dalam memanajerial atau memanage, mengatur. Lalu selanjutnya kurang berpengalaman. Lalu ada kurang dapat mengendalikan keuangan. Yang mana kita ketahui dalam usaha itu inti darinya yaitu pengendalian keuangan. Salah satu inti yang harus kita kuasai yaitu pengendalian keuangan. Bagaimana uang ini beredar di usaha kita. Selanjutnya ada gagal dalam perencanaan atau gagal dalam membuat suatu planning atau perencanaan untuk usahanya. Selanjutnya ada lokasi kurang memadai. Jadi, untuk membuat satu usaha, kita harus memilih lokasi yang mana sekiranya usaha kita ini akan lancar dalam untuk kedepannya. Selanjutnya, kurangnya pengawasan peralatan. Lalu sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha dan ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Mana seperti yang kita ketahui, setiap hari, setiap masanya akan mengalami perubahan atau transisi yang akan berdampak kepada wirausaha kita maupun secara global. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip manajemen ilmiah menurut Taylor 1991. Adapun prinsip-prinsip manajemen ilmiah itu yang pertama ada semua pekerjaan dapat diobservasi dan dianalisis guna menentukan satu yang terbaik. Jadi diobservasi terlebih dahulu, dianalisis, dan untuk apa? Untuk menemukan satu yang terbaik dari sebanyak yang diobservasi atau dianalisis tersebut. Lalu prinsip yang kedua itu, orang yang tepat untuk memangku jabatan dapat dipilih dan dilatih secara ilmiah. Maka orang yang tepat atau orang yang dapat dipercaya untuk memangku suatu jabatan tersebut dapat dipilih dan dilatih secara ilmiah. Lalu prinsip yang ketiga, kita dapat menjamin bahwa cara terbaik tersebut diikuti dengan mengalihkan pemegang jabatan dengan dasar insentif, yaitu menyamakan gaji dengan hasil kerja. Dengan kata lain, gaji yang kita terima itu setara dengan apa yang kita kerjakan, apa hasil dari kerja kita tersebut. Selanjutnya ada prinsip menempatkan manajer dalam perencanaan, persiapan, dan pemeriksaan suatu pekerjaan. Lalu menempatkan manajer di setiap step-step usaha yang akan manajemen yang akan dibuat, baik itu manajemen perencanaan, mulai dari perencanaan, persiapan, pemeriksaan, serta evaluasi dari pekerjaan tersebut. Lalu ada fungsi manajemen. Apa saja fungsi manajemen itu? Yang pertama ada perencanaan, lalu ada pengorganisasian atau pengelompokan, lalu penentuan personalia, pengarahan, serta pengendalian. Lalu ada keterampilan manajemen. Keterampilan manajemen ini dibutuhkan dalam
suatu berwirausaha. Apa saja itu? Keterampilan teknik atau technical skill. Keterampilan teknik adalah suatu keterampilan di mana kita mengemukakan suatu teknik-teknik dalam berwirausaha. Lalu keterampilan kemanusiaan. Lalu ada keterampilan konseptual atau conceptual skill. Lalu di dalam berusaha ada namanya ya produksi. Produksi itu apa? Produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana agar menghasilkan produk yang dibutuhkan dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen atau pelanggan. Selanjutnya, ada input. Input dari berwirausaha itu yang pertama ada bahan yang kita butuhkan, lalu ada tenaga kerja, bagaimana dan berapa tenaga kerja yang akan kita sediakan, lalu peralatan apa saja yang kita butuhkan, lalu ada biaya apa saja yang akan dikeluarkan dalam menjalankan suatu usahanya. Lalu proses. Bagaimana prosesnya? Proses dalam berusaha itu yang pertama di dalamnya mencakup pengendalian pembelian. Agar pembelian yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan proses produksi yang lebih efisien. Efisien dalam kata lain, hemat dalam pembiayaannya. Lalu ada pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan ini perlu dilakukan agar biaya yang dikeluarkan untuk penyimpanan dapat dikendalikan. Lalu selanjutnya ada pengendalian produksi. Pengendalian produksi ini agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar, tepat waktu, dan menghasilkan produk dalam kuantitas dan kualitas sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya, pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas ini dilakukan dengan pada setiap tahapan proses yang bertujuan untuk mencegah adanya penyimpanan terhadap standar kualitas produk yang telah ditetapkan atau quality control. Lalu bagaimana outputnya? Outputnya itu dapat menganalisis peluang usaha, peluang dan risiko usaha, apa saja faktor-faktor keberhasilan kegagalan usaha, bagaimana pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif, lalu pengembangan ide kreatif dan inovatif. Lalu dalam berwirausaha ada hal-hal yang perlu kita ketahui oleh seorang wirausaha. Yang pertama itu opportunity. Opportunity itu apa? Opportunity itu yaitu di mana ada peluang, di sana di mana ada peluang, di sana kita dapat berwirausaha. Atau dengan kata lain, di peluang-peluang itu di mana aja. Lalu selanjutnya ada threat. Threat itu adalah apa saja yang dapat mengancam usaha. Apa saja atau hal-hal apa saja yang dapat sekiranya ini terancam bagi usaha kita. Lalu ada yang strength. Strength itu adalah adakah kekuatan yang dapat mendukung atau dapat dengan kata lain adalah super system, yaitu kekuatan-kekuatan yang dapat mendukung baik itu relasi atau segala macamnya. Lalu selanjutnya ada weakness. Weakness itu adalah apa saja kelemahan atau yang membatasi atau menghambat usaha kita ke depannya. Selanjutnya ada syarat pokok memanfaatkan peluang usaha. Yang pertama yaitu optimis. Seorang wirausaha dalam memanfaatkan peluang usahanya, ia harus optimis terhadap usahanya tersebut. Lalu selanjutnya ada bekerja keras dan positif, mau bertanya dan mendengarkan pendapat orang lain, mengakui kesalahan,
dan yakin bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Maka dari itu, seorang wirausaha, syarat pokoknya yaitu ada pada kelima sifat yang telah saya sebutkan tadi. Lalu ada unsur yang harus wirausahaan miliki. Yang pertama itu optimis, bekerja keras dengan positif, mau bertanya dan mendengarkan orang lain, serta mengakui kesalahan, yakin bahwa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya, 4 unsur yang harus wirausahaan miliki, yaitu hampir-hampir mirip dengan yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu work hard, kerja keras, antusias, tanggapan atau antusias. Lalu work smart, kerja cerdas, bagaimana kita berpikir cerdas, bekerja cerdas dalam membangun usaha kita tersebut. Lalu ada service atau pelayanan. Lalu dalam mencari peluang usaha ada analisis-analisis yang perlu kita ketahui. Pertama ada analisis kebutuhan pasar atau konsumen, bagaimana cara apa-apa saja kebutuhan pasar atau kebutuhan pelanggan saat ini, itu dilakukan pada analisis kebutuhan pasar atau konsumen. Lalu analisis kebutuhan materi dan produk, bagaimana produk yang kita ciptakan, bagaimana apa saja yang dibutuhkan oleh produk tersebut dalam menciptakan usaha kita tersebut. Lalu analisis keberlanjutan usaha ke depannya. Analisis bagaimana perancangan kita atau perencanaan kita untuk usaha ke depannya, untuk memajukan usaha yang telah kita buat tersebut. Selanjutnya ada analisis persaingan usaha. Di dalam usaha tidak mungkin tidak ada suatu persaingan dengan usaha-usaha yang telah ada sebelumnya. Lalu bagaimana cara kita menanggapi persaingan tersebut? Lalu ada analisis pendapatan dan pengembangan. Analisis bagaimana laba yang didapatkan, lalu bagaimana pemutaran uang untuk pengembangan usaha ini ke depannya. Selanjutnya ada digital marketing. Digital marketing ini adalah suatu teknik pemasaran menggunakan suatu internet atau sosial media sebagai sarana promosi dan juga menggunakan teknik Search Engine Optimization atau CAO agar dengan mudah ditemukan di internet. 3 poin penting dalam digital marketing yaitu creative skill atau pengetahuan yang kreatif, marketing skill atau kemampuan pemasaran. Selanjutnya ada technical skill, adalah suatu kemampuan teknik. Lalu ada yang namanya e-commerce. E-commerce itu apa? E-commerce itu adalah proses pembelian, penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan melibatkan transfer dana elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis yang memanfaatkan jaringan internet komputer. Contoh perusahaan-perusahaan e-commerce yang telah ada di Indonesia seperti matarimall.com, Lazada Indonesia, Tokopedia, Shopee, dan lain-lainnya. Masih banyak perusahaan-perusahaan yang menerapkan e-commerce di Indonesia. Lalu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis peluang usaha. Yang pertama yaitu bagaimana peluang dan risiko usaha yang akan dijalankan. Lalu bagaimana faktor-faktor keberhasilan serta faktor-faktor kegagalan usaha yang akan kita rintis. Selanjutnya, pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif dan pengembangan ide kreatif dan inovatif. Bagaimana cara kita mengembangkan ide-ide kita tersebut. Lalu selanjutnya ada jenis usaha, bagaimana apa saja jenis usaha yang menjadi peluang usaha.
Yang pertama, bidang perdagangan atau distribusi. Dengan kata lain, bidang ini dapat mendapatkan suatu kegiatan usaha memindahkan barang dari produsen atau produksi ke konsumen atau menjadi konsumsi. Contohnya apa? Toko enceran, agen, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya ada bidang produksi atau industri atau juga dapat disebut dengan manufaktur, yang mana ini merupakan merubah bahan atau barang menjadi barang lain yang memiliki nilai tambah tinggi, lebih tinggi. Contohnya pabrik, pengrajin, UKM, usaha kecil menengah, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya ada bidang jasa komersial, yang mana ini merupakan suatu kegiatan usaha menjual jasa atau layanan pada pelanggan. Contohnya apa? Contohnya seperti perhotelan, restoran, tempat wisata. Perhotelan dia menjual jasa perhotelan, restoran dia menjual jasa pelayanan mengenai makanan atau minuman. Tempat wisata dia memberikan jasa pariwisata. Selanjutnya ada analisis peluang usaha berdasarkan jenis produk atau jasa. Yang pertama ada analisis minat, bagaimana minatnya, bagaimana modalnya, bagaimana relasi untuk pengembangan ke depannya, dan ekstranya yaitu dapat juga menganalisis bagaimana pengaruh lingkungannya, permintaan terhadap produksi, kebutuhan Messi, jumlah pesaing, serta kemampuan untuk ke depannya. Lalu pertimbangan dalam pemilihan produk. Dalam memilih produk kita juga butuh yang namanya pertimbangan-pertimbangan yang kita suguhkan. Pertama, mudah dalam pemakaian, selanjutnya ada efisiensi dalam penggunaan, ada kualitas produknya terjamin, hemat dalam pemakaian, dan ada jaminan keamanan dalam pemakaian tersebut, sehingga orang tidak was-was dalam menggunakan produk dari usaha kita itu. Selanjutnya ada analisis peluang usaha berdasarkan minat dan daya beli konsumen. Yang pertama itu dapat dengan observasi dengan cara pengamatan langsung ke pasar, wawancara, ataupun angket, serta kuesioner. Selanjutnya ada produk user. Produk user itu ada yang namanya strata, dia memiliki tingkatan atas, menengah, ataupun bawah. Lalu ada penghasilan. Penghasilan dapat dikriteriakan dengan kriteria tinggi, sedang, ataupun rendah. Lalu analisis komunitas, baik itu kalangan anak-anak, remaja, ataupun dewasa. Lalu bagaimana lokasinya? Analisis lokasi. Lokasinya dapat bisa saja berada di kota, desa, ataupun pesisir pantai. Lalu bagaimana hubungan antara minat, daya beli, dan kelangsungan usaha? Jika minat besar ditambah dengan daya beli kuat, maka kelangsungan dari suatu usaha tersebut sudah terjamin. Lalu, bagaimana minat besar tapi ditambah dengan daya beli rendah? Itu dengan perkiraan kelangsungan usaha akan terhambat karena adanya daya beli yang rendah tersebut. Lalu bagaimana dengan minat rendah, daya beli rendah? Itu sudah dipastikan usahanya tidak dapat berlangsung karena dari minat sudah rendah dan daya beli pun dari usaha kita itu sudah rendah juga. Maka sudah dipastikan suatu usaha tersebut tidak dapat berlangsung. Lalu strategi agar produk dapat menarik minat dan terjangkau oleh konsumen. Strateginya yaitu bermanfaat, berkualitas, dan laku dijual dengan harga yang bersaing. Setelahnya ada desain baru dengan harga yang terjangkau, proses lebih cepat dan murah, dan pilih serta tentukan lokasi pemasaran yang akan menguntungkan. Maka di sana tadi butuhnya pendekatan dalam pemasaran.
Pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif dapat melalui yang pertama, barang bekas. Barang bekas itu dapat kita ulas, kita olah, kita manfaatkan sehingga menjadi suatu peluang bisnis usaha bagi kita. Misalnya ada barang yang disediakan oleh alam, ada kejadian atau peristiwa di sekitar kita. Selanjutnya ada ide usaha. Ide usaha itu adalah segala konsep, pikiran, dan pengetahuan, sebuah mental, pandangan, keyakinan, ataupun rencana dari kegiatan-kegiatan usaha yang akan dijalankan. Selanjutnya, berpikir kreatif. Dalam berusaha, kita sangat perlu berpikir kreatif, yang mana keinginan untuk menemukan dan mencari penyelesaian yang berbeda dari suatu masalah untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Itu merupakan definisi dari berpikir kreatif. Lalu bagaimana dengan inovatif? Inovatif yaitu kemampuan untuk mengubah peluang menjadi suatu gagasan atau ide-ide yang dapat dijual. Selanjutnya ada prinsip-prinsip inovasi. Prinsip-prinsip inovasi yang diantaranya itu ada prinsip keharusan. Di dalamnya terdapat analisis peluang, perluas wawasan, bertindak efektif, dan tidak berpikir muluk. Ini ada prinsip larangan. Apa saja prinsip larangannya? Yang pertama, sok pintar, rakus, dan berpikir terlalu jauh ke depan. Lalu ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusi barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan jasa baik kepada para konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Ini menurut William J. Stanton. Lalu ada konsep inti pemasaran menurut Philip Kotler. Konsep intinya yang pertama ada adanya kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Setelah itu ada produk, setelah itu ada nilai, biaya, dan kepuasan. Setelah itu ada pertukaran transaksi dan hubungan, serta ada pasar dan pemasaran dan bagaimana pemasarnya. Setelah itu ada proses manajemen pemasaran. Bagaimana prosesnya? Yang pertama itu menganalisis pemasaran, meneliti dan memilih pasar sasaran, merancang strategi pemasaran, merencanakan program pemasaran, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi usaha pemasaran. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan market research. Market research itu adalah suatu kegiatan penelitian tentang pemasaran yang dilakukan secara sistematis bertujuan untuk memecahkan masalah terkait dengan pemasaran. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan kegiatan market research. Kegiatan market research ini terdiri dari perumusan masalah dan tujuan penelitian, lalu ada pengumpulan data, ada pengolahan data, dan interpretasi dari hasil penelitian tersebut. Lalu ada struktur pasar. Struktur pasar yaitu pertama ada faktor populasi, yaitu keadaan dan perubahan dari jumlah serta pertumbuhan penduduk. Lalu ada faktor kemampuan membeli. Apabila kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan, maka faktor yang mempengaruhi pendapatan tersebut adalah pendidikan dan pendapatan konsumen. Lalu ada faktor psikologi. Ini merupakan satu faktor pemilihan dalam pemilihan dari seseorang. Juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor psikologi seperti faktor motivasi, persepsi, kepercayaan, dan sikap diri. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Usaha-usaha pemasaran yang logis untuk pencapaian suatu tujuan pada lingkungan pemasaran tertentu. Strateginya terdiri dari strategi pengembangan barang baru, ada strategi pertumbuhan barang, ada strategi tahap kedewasaan barang, yang mana ini terdiri dari pemeliharaan, memasuki, serta memasuki kembali. Lalu ada yang namanya marketing mix 4P, yaitu Product, Promotion, Price, and Place. Barang, promosi,
harga, dan distribusi. Selanjutnya ada e-marketing. E-marketing ini adalah proses dan aktivitas pemasaran produk, barang ataupun jasa perusahaan dengan menggunakan media elektronik seperti internet. Selanjutnya ada tujuan marketing. Tujuan marketing yang pertama ya ada tugas, apa saja yang harus dicapai, jumlah yang terukur, dan berapa banyak serta kapan. Digital marketing ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada jenis push digital marketing. Jenis digital ini mengacu pada berbagai upaya mempromosikan produk atau jasa tanpa persetujuan awal dari calon konsumen. Beberapa strategi marketing yang masuk dalam kategori ini yaitu pembuatan blog, website, iklan di berbagai website, pengiriman email promosi ke email konsumen, dan juga pengiriman SMS berisi produk kepada ponsel-ponsel orang. Kelebihan dan kekurangan dari digital marketing. Pertama, kelebihannya yaitu menyediakan data yang lebih lengkap, mampu mentargetkan calon konsumen yang sesuai, bisa berlangsung secara konsisten, dan juga bisa mengirimkan konten promosi yang tepat. Lalu kekurangannya, biaya yang cukup tinggi, target calon konsumen yang tidak terlalu besar, serta ada kemungkinan untuk sulit ditemukan. Selanjutnya jenis yang kedua yaitu pull digital marketing. Jenis pull digital marketing ini mengacu pada keaktifan calon konsumen atau konsumen dalam mencari informasi mengenai produk atau jasa yang mereka butuhkan. Lalu ada strategi digital marketing. Yang pertama ada content marketing. Content marketing ini sudah menjadi fokus utama banyak merek yang terkenal maupun tidak terkenal. Dan mengingat peran penting cara kerjanya dalam sosial media, multimedia, search, and mobile. Konten merupakan suatu dasar dari semua digital marketing dan sangat penting untuk menciptakan brand awareness serta merambah keramaian. Lalu ada mobile marketing. Mobile marketing terus meningkatnya para pengguna ponsel pintar dan tablet, menjadikan pesan pemasaran serta konten untuk platform mobil menjadi sebuah yang keharusan. Oleh sebab itu, perusahaan dituntut untuk segera mendesain ulang website, blog agar responsif dengan perangkat yang bergerak. Lalu strategi selanjutnya ada integrated digital marketing. Google Plus dengan berbagai alasan termasuk salah satu adalah untuk menangkap sinyal sosial. Pastikan bahwa setiap pendekatan yang dilakukan memberikan kemungkinan untuk mengikat mereka semua secara bersamaan dan demi mencapai satu keefektifan yang maksimum. Lalu ada continuous marketing. Continuous marketing ini seorang marketing harus menyadari bahwa strategi marketing yang kuat sedang marak dan disebut dengan continuous marketing. Kenyataannya adalah segala sesuatu yang ditemukan secara online melalui media sosial, Twitter stream, atau penelusuran melalui Google membutuhkan aktivitas CEO yang handal, yang konstan, publishing, penciptaan konten, dan marketing. Lalu strategi selanjutnya ada itu personalis marketing. Pendekatan marketing yang biasanya terjadi di media tradisional dan televisi menjadi kurang efektif karena adanya kejenuhan media. Selanjutnya strategi digital marketing yaitu visual marketing. Visual marketing ini sudah berada di tingkat yang baru, maka Anda harus bisa memanfaatkan tren marketing ini sebagai salah satu cara untuk meningkatkan keterlibatan secara offline. Menurut Kotler Armstrong, 5 konsep strategi pemasaran yaitu konsep produksi ide bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia dan sangat terjangkau karena organisasi harus berfokus pada peningkatan produksi dan efisiensi distribusi.
Lalu konsep produk ide bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur terbaik, dan oleh karena itu organisasi harus menguras energi untuk membuat peningkatan produk yang berkelanjutan. Selanjutnya, yang ketiga, konsep penjualan ide bahwa konsep tidak akan membeli produk perusahaan kecuali jika produk itu dijual dalam skala penjualan usaha promosi yang besar. Selanjutnya ada konsep pemasaran filosofi, yang mana manajemen pemasaran yang menyatakan bahwa percapaian tujuan organisasi tergantung pada pengetahuan akan kebutuhan dan keinginan target pasar dan memberikan keputusan yang ingin secara lebih dari para pesaing. Selanjutnya, konsep pemasaran berwawasan sosial. Prinsip pemasaran yang menyatakan bahwa perusahaan yang harus mengambil keputusan pemasaran yang baik dengan memperhatikan keinginan konsumen, persyaratan perusahaan, kepentingan jangka panjang konsumen, dan kepentingan jangka masyarakat. Baik, sekian presentasi saya pada kali ini. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya buka dengan salam dan saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.